Halo, saya Abisa Putra. Selamat datang di konten movie Storyline. Kali ini saya mau ceritain sebuah film jadul yang dirilis di tahun 1983 yang judulnya War Games. Film ini dibintangi sama Matthew Broderick dan disutradarai oleh Stuart Gillard. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai di sebuah kantor angkatan udara rahasia. Di kantor ini adalah tempat operasi peluncuran misil di negara Amerika. Dua orang ini tugasnya adalah meluncurkan misil jika ada perintah dari pusat. Tidak ada orang lain yang bisa meluncurkan selain mereka yang memegang kendali. Ketika itu, perintah dari atas turun kepada mereka untuk meluncurkan misil. Stand by to copy message. Alpha. Standing by. Romeo. Hitungan mundur pun dimulai, tapi salah satu dari mereka mencoba menelpon ke pusat. Dia ingin menghubungi seseorang sebelum membunuh 20 juta orang, tapi telepon itu nggak tersambung. Proses peluncuran akan berhasil dilakukan jika dua orang bersama-sama memutar kunci, tapi salah satu dari mereka malah nggak sanggup melakukannya, yang mengakibatkan misil gagal diluncurkan. 6, 5, Sir, we have a launch order. 3, Sir, we are at launch. Turn your key. Sorry. Karena kejadian itu, di kantor pusat Angkatan Udara terjadi pembahasan antara seorang jenderal bernama Beringer dan juga orang-orang dari White House yang diwakili sama Watson dan rekannya. Ternyata, perintah peluncuran tadi hanyalah latihan. Dua orang yang bertugas itu nggak tahu sama sekali kalau itu hanyalah sebuah tes. Menurut data, sebanyak 22% komando peluncuran mengalami kegagalan dan mereka semua pun akan membahas hal itu. Jenderal Beringer meminta untuk mengevaluasi ulang prosedur pemeriksaan psikologis petugas. Padahal tugas mereka hanyalah memutar kunci, tapi kenapa mereka nggak sanggup melakukannya? Ketua pelaksana yang bernama John maunya dua orang tadi dipecat, tapi Jenderal Beringer nggak terima karena itu adalah anak buahnya. Karena pembahasan nggak ada titik temu, akhirnya John mengajak mereka ke sebuah solusi, yaitu menggunakan teknologi komputer yang dia sebut Whopper atau dalam bahasa Indonesianya kepanjangan dari Respon Rencana Operasi Perang. Seorang operator bernama Paul pun menjelaskan kepada mereka semua, Whopper adalah kecerdasan buatan yang bisa memainkan atau mensimulasikan permainan perang tanpa akhir menggunakan semua informasi tentang keadaan dunia. Intinya, Whopper adalah mesin pembuat keputusan. Jenderal Beringer nggak setuju jika mereka mempercayakan mesin untuk keamanan negara. Tapi langsung dijawab sama John bahwa mereka akan tetap pegang kendali berdasarkan keputusan yang diambil oleh Whopper. Watson yang merupakan utusan dari White House ini pun setuju dengan ide John, jadi dia akan pulang dan mengabari presiden tentang ini. Sementara itu cerita lain datang dari seorang anak sekolah bernama David Lightman. Pagi itu sebelum sekolah, dia sering bermain game arcade di sebuah kafe sehingga dia telah datang ke sekolah. David adalah anak yang pintar, tapi sayang dia malas belajar sehingga nggak jarang mendapatkan nilai F di kelasnya. 11-12 sama David, perempuan bernama Jennifer ini juga mendapatkan nilai F di pelajaran biologi itu. David juga sering menjahili gurunya sehingga nggak jarang dia dikeluarkan dari kelas. Maybe you could tell us who first suggested the idea of reproduction without sex. Your wife? Get out. Karena hal itu, dia pun sering disuruh menghadap kepala sekolah untuk membicarakan masalah perilakunya. Sebelum menghadap, David sempat mengintip password server sekolah yang selalu diganti setiap minggu. Ketika pulang sekolah, dia ditumpangi Jennifer untuk pulang ke rumah. Karena mereka sama-sama mendapatkan nilai F di pelajaran biologi, mereka pun terpaksa akan berhadapan dengan sekolah musim panas. Tapi David berkata itu nggak akan terjadi pada dirinya. Dia pun kemudian mengajak Jennifer ke rumahnya untuk memperlihatkan sesuatu. David bisa dibilang anak orang yang berada. Di kamarnya terdapat komputer yang bisa dibilang hanya orang kaya aja yang bisa punya pada tahun itu. David adalah anak pintar yang paham cara kerja komputer dan jaringan. Berbekal password yang tadi dia intip, dia pun berhasil masuk ke jaringan sekolah. Dengan cara itu, dia dengan mudah mengubah nilai biologinya yang awalnya mendapatkan nilai F menjadi C. Setelah itu, dia pun ingin mengubah nilai Jennifer sehingga mereka nggak perlu pergi ke sekolah musim panas.
Tapi Jennifer menolaknya dan meminta David untuk mengubahnya kembali karena khawatir akan mendapatkan masalah. Setelah itu Jennifer pun pamit pulang. Setelah Jennifer pergi, David mengubah nilai Jennifer dari F menjadi A. Ketika makan malam bersama orang tuanya, David melihat iklan di sebuah majalah tentang Protovision, perusahaan software komputer yang akan merilis software game terbaru. Jadi dia mencoba menghack database Protovision berbekal jaringan telepon. David mencoba melakukan panggilan untuk mencari program Protovision yang mungkin masih ada di komputer mereka. Jadi David memerintahkan sistemnya untuk melacak komputer di area California. Keesokan harinya, sepulang sekolah, dia kedatangan Jennifer yang berubah pikiran dan meminta bantuan David untuk mengubahkan nilainya. Tapi David langsung berkata kalau nilainya udah dirubah dari kemarin. David pun mengajak Jennifer melihat apa yang udah dia dapatkan mengenai hacking Protovision. David berhasil mendapatkan beberapa IP datanet. Ketika mencoba masuk ke salah satu IP, David menggunakan beberapa perintah dan gak sengaja dia berhasil masuk ke server yang dia yakini adalah server Protovision. Awalnya daftar game yang keluar adalah permainan pada umumnya, hingga muncul nama-nama asing seperti Global Thermonuclear War atau Perang Kimia yang kemungkinan bukan datang dari server Protovision. David pun membuat printout tentang yang baru aja dia temukan, kemudian dia pergi ke sebuah kantor semacam pusat informasi untuk menemui temannya. Di sana dia menunjukkan printout tersebut pada Jim. Ketika melihat daftar itu, Jim mengatakan bahwa bisa aja ini bukan daftar dari Protovision, kemungkinan dari militer. David pun bertanya, tapi kenapa ada game seperti catur dan poker? Jim berkata permainan itu mengajarkan strategi dasar, jadi mungkin wajar aja pihak militer punya. David ingin masuk ke sana untuk memainkan beberapa game. Kemudian Jim berkata, mungkin kau bisa masuk dari celah keamanan lewat pintu belakang. Maksud Jim adalah, jika seseorang membuat sistemnya, pasti akan ada sebuah sandi master yang bisa mengabaikan sandi lain, sehingga dia bisa mudah untuk masuk kembali ke dalam sistem. Jim menyuruh David untuk mencari tahu dari game yang pertama, yaitu Falcon's Maze, karena biasanya sandi tersebut berkaitan dengan nama si pembuat. David pun berusaha untuk mencari tahu dan mencoba beberapa nama, tapi selalu gagal. Hingga suatu hari dia menemukan arsip tentang Stephen Falcon, si pencipta game Falcon's Maze, di perpustakaan dan tetap aja dia nggak bisa masuk ke dalam server. Suatu hari dia dikunjungi Jennifer karena udah seminggu David nggak kelihatan di sekolah. David berkata dia sedang mencoba untuk mencari sandi rahasia karena dia sangat ingin memainkan game komputer itu. David juga memperlihatkan pada Jennifer gimana sebuah game dibuat. Komputer bisa belajar dari kesalahannya sehingga sistem bisa bermain lebih baik lagi di game selanjutnya. Orang yang bernama Falcon ini udah meninggal, sehingga David nggak bisa menghubunginya. Ketika Jennifer membaca biografi Falcon dan David menonton video tentang Falcon, dia menyadari sesuatu bahwa Falcon adalah seorang ayah yang sayang anaknya. Jadi dia mencoba untuk memasukkan nama anaknya yang dia dapat dari biografi. Ketika David memasukkan nama Joshua, dia pun berhasil masuk ke sistem yang ternyata itu adalah sistem Whopper. Whopper adalah kecerdasan buatan yang bisa mengeluarkan suara dari apa yang dia tuliskan. David kemudian memerintahkan Joshua untuk memainkan Global Thermonuclear War. Komputer pun menampilkan pilihan player, Amerika atau Rusia. Kemudian David malah memilih Rusia dan dia membuat target untuk Las Vegas dan Seattle. Hal itu ternyata berdampak langsung di pusat komando yang mereka semua kaget karena ada peringatan peluncuran misil. Karena David, radar menginformasikan Rusia akan meluncurkan misilnya ke Amerika. Mereka semua pun kalang kabut karena estimasi hantaman tinggal 11 menit lagi. Jenderal Beringer pun kemudian memasang status DEFCON 3 dan bersiap untuk menghancurkan misil sebelum terjadi impact di target sasaran. Semua pesawat tempur pun diperintahkan untuk bersiap-siap. Di rumah, David dan Jennifer belum menyadari apa yang mereka mainkan. Bahkan mereka nggak tahu apa yang lagi mereka lihat, tapi mereka sangat menikmatinya. Ketika itu orang tua David memanggil dari bawah karena anjingnya mengobrak-abrik tempat sampah, sehingga David disuruh untuk membersihkan. Karena hal itu dia pun berhenti bermain dan mematikan komputernya. Gak taunya itu juga berdampak matinya sistem yang ada di markas komando. Tiba-tiba dari luar, Paul, si operator Whopper, berlari masuk ke dalam dan mengatakan bahwa itu bukan serangan melainkan cuma simulasi. Dia melaporkan seseorang dari luar memerintahkan simulasi serangan.
Paul berkata mereka nggak berhasil melacak transmisi dikarenakan koneksinya yang ditutup. Mungkin itu karena David mematikan komputernya. Tapi mereka berhasil mendapatkan area di mana transmisi itu berasal. Di rumahnya, David mendapatkan ucapan selamat dari orang tuanya karena lulus pada semua mata pelajarannya. Bersamaan dengan itu, dia menonton berita yang mengatakan tentang kabar Rusia yang meluncurkan misil ke Amerika karena kegagalan fungsi komputer. Melihat hal itu, David pun panik. Di kamarnya, dia mendapatkan telepon dari Jennifer yang membahas tentang berita di TV. Jennifer berkata untuk bersikap normal dan semuanya akan baik-baik aja, karena dia yakin pemerintah belum sempat melacak nomor David. Setelah itu, David pun mencoba membuang semua bukti tentang risetnya mengenai Falcon. Tapi dia kaget ketika dihubungi oleh Joshua. AI itu berbicara pada David tentang permainan mereka yang sempat tertunda. Kemudian Joshua menjalankan lagi simulasi itu dan membuat hitungan mundur kembali. Keesokan harinya setelah keluar dari Indomaret, dia dicegat oleh anggota FBI yang kemudian menangkapnya. David pun kemudian dibawa ke markas besar yang ada di kota lain. Jenderal dan para petinggi pun kemudian membahas apa yang dilakukan David. Mereka nggak percaya mereka di-prank sama anak SMA. Di samping itu mereka juga kaget David bisa menemukan sandi rahasia. Jenderal Beringer dan Watson menyalahkan John atas kejadian ini. John lalu membela, gak mungkin anak SMA kayak David bisa melakukan ini semua. Pasti David bekerja untuk orang lain, atau bisa jadi David direkrut oleh Rusia. John kemudian menemui David yang lagi di borgol. John ingin mengajak David berbicara tentang kejadian yang kemarin. John lalu membawa David ke ruang komputer Whopper yang dia hack. Lalu John menjelaskan tentang tahapan DEFCON yang ada 5 level itu. Ketika David menjalankan aksinya, DEFCON turun menjadi 4. Jika kemarin mereka nggak melacak David tepat waktu, bisa aja situasi jadi DEFCON 1, yaitu Perang Dunia Ketiga, kata John. David pun ditanya lagi, jika pada waktu itu kau hanya ingin memainkan game, kenapa masih melakukannya setelah ada berita di TV? David pun menjawab bahwa mesin itu yang menghubunginya kembali. John pun agak tidak percaya dengan David dan bertanya, David sebenarnya bekerja pada siapa? Tentu aja dia nggak bekerja pada siapa-siapa, kecuali bersama Jennifer yang nggak mungkin dia sebutin namanya. Tiba-tiba, John mendapatkan telepon. Ketika turun ke bawah, dia mendapatkan laporan bahwa ada orang yang mencuri kode nuklir mereka, dan nggak tahu siapa. John tambah yakin kalau ada orang di luaran sana yang bekerja dengan David. Ketika sendirian di ruangan itu, David mencoba mengakses Joshua kembali. Dia bertanya, apakah permainan masih berjalan? Ternyata Joshua masih menjalankan simulasi itu hingga mereka mencapai DEFCON 1 dan rudal akhirnya diluncurkan. Ditambah lagi, David menemukan fakta bahwa Dr. Falcon ternyata masih hidup dan menggunakan nama Robert Hume sebagai identitas baru. Bahkan di sana dia mendapatkan sebuah alamat. Sekretaris John yang melihat David berlaku mencurigakan segera memanggil petugas keamanan. David setelah itu dibawa dan ditangkap setelah dia mendapatkan jawaban bahwa benar Joshua masih bermain sendiri. Dia pun mencoba mengatakan hal itu pada John tapi sayang waktunya nggak cukup. Ketika ditahan di dalam sebuah ruangan, David mencoba untuk mencari jalan keluarnya sendiri untuk melarikan diri. Ketika menemukan gunting dan alat perekam suara yang biasa dipakai oleh dokter, dia pun punya ide. Pertama-tama David memanggil petugas keamanan dengan berpura-pura mau ke toilet. Padahal dia hanya ingin merekam nada dari kunci kombinasi yang ada di luar. Selanjutnya dia pakai rekaman itu dengan dihubungkan pada sirkuit mesin sehingga dia bisa membuka pintunya. Setelah merubah kunci kombinasinya, dia pun pergi keluar. David pergi melewati ventilasi untuk menghindari orang. Untungnya, David punya extra time karena pintu yang gak bisa dibuka oleh petugas keamanan. Mereka sampai memanggil teknisi untuk membuka pintunya. Ketika bertemu dengan kelompok yang lagi tur, David pun langsung bergabung ke sana hingga dia berhasil masuk bis dan keluar dari markas besar. Para petugas yang berhasil membuka pintu akhirnya menemukan bahwa David udah berhasil melarikan diri. Sementara itu komputer Whopper masih menjalankan permainannya dan kurang dari 24 jam permainan akan berakhir. David yang berhasil lolos kemudian mencoba menghubungi Jennifer dan meminta tolong untuk membelikannya tiket pesawat dan meminta maaf karena nggak bisa menceritakan apa yang terjadi saat itu. Singkat waktu, David pun kemudian berhasil naik pesawat dan pulang ke Seattle. Di sana dia langsung dijemput Jennifer yang kemudian meminta penjelasan dari David. Mereka pun kemudian naik bis dan pergi naik ferry untuk menuju ke suatu tempat. David mengatakan bahwa Falcon kayaknya masih hidup seperti yang dikatakan oleh Joshua. Mungkin dia nggak meninggal. Mungkin dia hanya pergi dan hidup dengan identitas baru demi keamanannya, kata David.
Jadi mereka pun mencoba pergi ke sebuah alamat yang David dapat dari komputer tadi. Sementara itu di markas, keadaan semakin rumit. Mereka melihat di pergerakan radar bahwa Rusia udah mulai menjalankan armada kapal selamnya ke Amerika. Sedangkan hasil dari konfirmasi ke Rusia, mereka menyangkal udah melakukan pergerakan militer dan meminta Amerika berhenti untuk mengkonfrontasi mereka. Tapi Jenderal Beringer nggak peduli dan tetap memasang status Defcon 3. Di tempat lain, David dan Jennifer berhasil menemukan seseorang yang kayaknya itu adalah Dr. Robert Hume atau Dr. Falcon. Awalnya kehadiran mereka ditolak sampai David berkata bahwa dia datang karena Joshua. Falcon pun berubah pikiran dan menerima mereka. David meminta Falcon untuk menelpon kantor pusat karena keadaan bisa menjadi gawat jika Whopper menipu markas besar untuk melancarkan serangan itu. Falcon pun berkata bahwa nggak ada gunanya menghentikannya. Satu panggilan telepon nggak akan bisa menghentikan ini semua. Kepunahan adalah bagian dari tatanan alam, katanya. Seberapa keras Jennifer dan David berusaha untuk meyakinkan Falcon pun, nyatanya nggak membuat dia merubah keputusannya. Karena mereka ketinggalan keberangkatan ferry yang terakhir, Falcon pun menawari mereka untuk menginap. Tapi David memilih pergi dari sana. Dan dari kejauhan, Falcon melihat mereka dan mungkin memikirkan perkataan David. Sementara itu di markas besar, keadaan menjadi tambah gawat ketika radar mendeteksi ada 2 pesawat yang masuk ke wilayah pertahanan udara Amerika Serikat. Jenderal Beringer menaikkan status menjadi Defcon 2 dan memerintahkan armada pesawat tempur untuk mengkonfirmasi visual. Tapi ketika pesawat Amerika berada di depan pesawat Rusia, mereka mengkonfirmasi negatif dan berkata bahwa gak ada apa-apa yang terlihat di udara. Jenderal pun kaget ketika melihat di radar, 2 pesawat tadi malah menghilang. Update perkembangan ini pun terus disampaikan oleh Jenderal kepada Presiden. Dia mengatakan bahwa tentara Rusia udah berkumpul di Jerman dan 48 armada kapal selam mereka telah siap. Salah satu petugas mengatakan pada Jenderal bahwa berdasarkan laporan intelijen, Rusia udah mengembangkan kemampuan pesawat siluman yang bisa menipu radar sehingga kita cuma bisa mengejar bayangan. 9 jam lagi waktu permainan akan berakhir. David dan Jennifer masih mencoba mencari perahu yang bisa dia pakai untuk pergi. Tapi sayangnya nggak ada satupun yang bisa mereka temukan. Ketika mereka putus asa, datanglah helikopter mengejar mereka. David berpikir Falcon udah melaporkan keberadaan mereka, tapi ternyata itu adalah Falcon, dan dia menyuruh David dan Jennifer untuk naik, berharap mereka masih ada waktu untuk mencegah Perang Dunia Ketiga. Di markas besar, radar mendeteksi bahwa Rusia meluncurkan rudal nuklirnya. Bukan cuma 1 titik, tapi langsung sekaligus beberapa titik peluncuran dan akan mengakibatkan kerusakan massal. John pun datang dan mengatakan bahwa ini bukan simulasinya. Jadi Jenderal langsung menaikkan status menjadi Defcon 1. We have a Soviet launch detection. B-Muse confirmed a massive attack. Missile warning, no Malcolm. We are at DEFCON 1. Defcon 1. Peluncuran balasan pun akan segera dilakukan. Tapi komunikasi Presiden Amerika dan Perdana Menteri Rusia mengabarkan bahwa pihak Rusia masih menyangkal ini semua. Jenderal Beringer nggak peduli dan tetap menjalankan mode peluncuran. Sementara itu David dan Falcon yang baru aja sampai di sana menyadari kalau waktu mereka mepet banget. Untungnya mereka berhasil masuk ke dalam fasilitas sebelum lockdown selesai dilakukan. Falcon dan yang lainnya pun segera masuk ke ruang komando. Falcon langsung bertemu John dan mengatakan bahwa yang lagi ditampilkan di radar adalah fantasi, sebuah halusinasi yang disempurnakan oleh komputer. Tapi John masih bersikeras kalau ini bukan simulasi, karena semuanya bekerja dengan sempurna. Berbeda dengan kasus ketika David menjalankan perintah. Falcon pun langsung menghadap Jenderal Beringer dan meminta Presiden untuk membatalkan serangan. Falcon berkata, apakah masuk akal Rusia langsung melakukan serangan tanpa provokasi terlebih dahulu dan mengerahkan semua armada perang dan rudal mereka? Untungnya Jenderal Beringer bisa berpikir jernih walaupun waktu yang tersisa cuma 1 menit sebelum serangan. Dia pun mengatakan bahwa belum mengkonfirmasi positif masuknya serangan sehingga bisa dianggap serangan ini nggak ada. 30 seconds to impact. Jenderal pun langsung menghubungi para petugas di pos-pos terdekat dengan serangan. Ada 2.400 hulu ledak yang terdeteksi masuk ke Amerika, tapi mereka nggak bisa melacaknya. Jadi Jenderal menyuruh mereka untuk bersiap-siap. 20 seconds to impact. 10, 9, 2, 1, impact.
Crystal Palace, you still on? Oh, sir, no impact. We're alive and well. Ternyata benar, nggak ada serangan yang terjadi. Itu hanyalah kerjaan sebuah artificial intelligence dari Joshua. Tapi masalah baru pun muncul. Ketika mereka mau menarik misil mereka, Joshua menolak dan menutup aksesnya. Dalam hal ini, Whopper akan mencoba menemukan kode yang tepat supaya dia bisa meluncurkan misilnya sendiri. Estimasi peluncuran adalah 5 menit 30 detik. Falcon dan David pun berpikir mencari solusi bagaimana menghentikan Joshua dari kepintarannya. David pun teringat bahwa dia bisa mengajak Joshua memainkan permainannya sendiri. Jadi dia menyuruh operator untuk menampilkan daftar permainan. Anehnya, semua permainan yang dipilih David ditolak oleh Joshua. Poker, global thermonuclear war. Dia pun teringat di video yang dia tonton yang memperlihatkan kalau Joshua, anaknya Falcon, memainkan tic-tac-toe. Jadi dia pun menuliskan game itu dan mereka pun bermain. David mencoba bermain melawan Joshua, tapi mereka tahu gak akan ada yang bisa menang di permainan ini. Jadi David memilih jumlah pemain menjadi 0, supaya Joshua memainkan permainannya sendiri dan belajar dari kegagalannya. Sayangnya sebelum permainan tic-tac-toe selesai, Joshua udah berhasil mendapatkan susunan kode nuklirnya dan peluncuran pun dilakukan. Tapi sebelum diluncurkan, Joshua melakukan simulasi agar mendapatkan kemenangan. Setelah puluhan simulasi dilakukan, gak ada kemenangan yang didapat, sehingga dia pun menghasilkan keputusan. Greetings, Professor Falcon. Strange game. The only winning move is not to play. How about a nice game of chess? Perang memang gak menghasilkan kemenangan apapun, malah yang didapat adalah kesengsaraan dan kehancuran bahkan kematian. Dalam permainan aja, perang gak bisa menghasilkan kemenangan tanpa kehancuran, apalagi di dunia nyata. Semoga dua negara yang lagi berperang saat ini bisa berdamai sehingga dunia bisa kembali menjadi tempat yang baik untuk ditinggali. Mungkin itu aja buat video kali ini. Kalau suka silahkan di like dan di share. Saya Abesa Putra, to be continue.